Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada saya sendiri, Rafifah Eka Lutfiana Putri, dan juga ada beberapa rekan saya, yaitu ada Muhammad Hanif Ramadhani, Uswatun Hasanah, Muhammad Alif Muafa, dan Galih Wahyu Satrio. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus tentang pencoretan bendera merah putih. Bendera negara Indonesia yang secara singkat disebut bendera negara adalah sang merah putih, sang saka merah putih atau kadang disebut sang dua warna. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera kebanggaan Indonesia ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme. Bendera negara tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal bab 15, Pasal 35. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati dan dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan. Bendera Indonesia berwarna merah dan putih ternyata memiliki sejarah di baliknya. Kelahiran bendera merah putih terjadi pada tanggal 7 September 1944. Ketika itu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan untuk Indonesia. Apa sih makna dari bendera merah putih? Warna merah berarti berani dan warna putih berarti suci. Selain itu, kombinasi warna merah dan putih juga telah digunakan dalam sejarah kebudayaan dan tradisi di Indonesia pada masa lalu. Kombinasi tersebut digunakan pada desain 9 garis bendera Majapahit. Kapan sih bendera merah putih pertama kali dikibarkan di NKRI? Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan saat Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno, mengikrarkan proklamasi Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada 17 Agustus 1945. Siapa yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih? Pada tahun 1945, ada 3 orang tokoh yang dipercaya mengibarkan bendera sang saka merah putih yang saat itu dijahit langsung oleh Ibu Negara pertama Fatmawati. 3 tokoh itu adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma SK Trimurti. Gerakan Aceh Merdeka. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. GAM dibentuk pada 4 Desember 1976, dipimpin oleh Hasan Bitirto. Akibat adanya perbedaan keinginan antara pemerintah RI dan GAM, konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 ini telah menjatuhkan hampir 15.000 jiwa. Organisasi tersebut membubarkan gerakan separatisnya setelah terjadi perjanjian damai 2005 dengan pemerintah Indonesia. GAM kemudian berganti menjadi Komite Peralihan Aceh. Penyebab konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Dalam konflik tersebut, GAM melalui 3 tahapan, yaitu tahun 1977, 1989, dan 1998. Sebelumnya pada 4 Desember 1976, pemimpin GAM Hasan Bitirto bersama beberapa pengikutnya melayangkan perlawanan terhadap pemerintah RI. Perlawanan tersebut mereka lakukan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidi. Sejak saat itu, konflik antara pemerintah RI dan GAM terus berlangsung. Berikut adalah contoh gambar dari gerakan Aceh Merdeka dengan bendera merah, bulan, dan bintang. Kemudian ada organisasi Papua Merdeka.
Organisasi Papua Merdeka atau disingkat OPM adalah sebuah organisasi separatis teroris yang didirikan pada tahun 1963 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini biasa disebut sebagai KKB atau singkatan dari kelompok kriminal bersenjata dilarang di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal KKB telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Garis-garis konflik pra-Otsus. Kesenjangan persepsi terhadap sejarah sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintahan Belanda telah memisahkan daerah Papua dari Hindia untuk mempersiapkan Papua dan penduduknya untuk pemerintahan untuk sendiri yang tidak berhubungan dengan Belanda. Selama 10 tahun, rencana pembangunan yang dibuat oleh Belanda pada tahun 1950 UNTEA atau Unit Nation Temporary Administration Pemerintahan Sementara PBB bertanggung jawab dalam periode transisi. Sejalan dengan hal di atas, beberapa persiapan telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 1961. Kemudian di sini ada gambar organisasi Papua Merdeka. Menurut Undang-Undang Nomor 24 2009 Pasal 66, setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Pasal 67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau 100 juta rupiah. Setiap orang yang dengan sengaja memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial sebagai dimaksud dalam Pasal 24 huruf B dengan sengaja mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf C. Mencetak, menyulam dan menulis huruf, angka, gambar, atau tanda lain dan memasang rencana atau benda apapun pada bendera negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf D. D. Dengan sengaja memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, atau tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf E. Selanjutnya Pasal 68 yang dimana setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari atau membuat rusak lambang negara yang dengan maksud menodai, menghina atau merendahkan kehormatan lambang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan kemudian ada Pasal 69 di mana pelaku pencemaran bendera negara Indonesia akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. Yang kedua, orang-orang yang membuat lambang untuk perseorangan, partai politik,
perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara atau dengan sengaja menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini. Kemudian ada sedikit tambahan, yaitu kaitan dari studi kasus terhadap pencemaran lambang negara Indonesia, yaitu bendera merah putih. Di studi kasus ini bisa dikaitkan dengan ancaman terhadap ideologi negara, yang mana ideologi dari negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki kaitan terhadap bendera negara sendiri, di mana ketika ideologi itu diganti, maka maka akan terbentuk negara baru, yang di mana dengan adanya negara baru, maka juga dibutuhkan bendera baru untuk menggantikan bendera yang lama. Nah, dengan adanya ancaman tersebut yang mengancam ideologi, maka untuk bendera negara merah putih akan terancam diganti juga apabila ada ancaman di dalam ideologi negara. Oke, dan ini sumber-sumber informasi yang kami gunakan untuk menggunakan dalam PowerPoint ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.